Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gumilang Bayu Pangestu sebagai salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Majalaya Bandung, yang mana saat ini saya melakukan kegiatan akademik mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya banggakan, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai alat pengambil keputusan, yaitu dengan teknis analisis kualitatif. Nah, tentunya kita harus paham terlebih dahulu untuk definisi dari alat pengambil keputusan teknis analisis kualitatif ini. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, yang mau saya sampaikan adalah pertama mengenai definisi dari alat pengambil keputusan teknis. Dalam analis kualitatif, teknis ini adalah metode atau teknik yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan dalam membuat pilihan yang tepat berdasarkan data kualitatif. Data kualitatif ini biasanya berupa informasi non-numerik seperti teks, wawancara, observasi, dan data deskriptif lainnya. Nah, lalu untuk teknik analis kualitatif ini juga membantu untuk pengambilan keputusan dengan memahami data non-numerik seperti yang tadi saya sudah sampaikan, seperti wawancara, observasi, studi literatur. Bahkan teknik ini juga memungkinkan organisasi untuk mengungkap wawasan mendalam tentang perilaku, motivasi, dan preferensi manusia. Nah, lalu untuk teknik analis kualitatif ini sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, metode wawancara. Nah, metode wawancara ini sendiri adalah metode yang dimana kita melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan sebuah informasi secara langsung dari individu ataupun kelompok yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengalaman perspektif dan motivasi mereka. Jadi untuk metode wawancara ini sendiri adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mendapatkan sebuah informasi atau hal yang kita tuju, baik itu individu maupun bentuk dari kelompok, seperti itu. Lalu yang keduanya ada yang dinamakan metode observasi. Nah, apa itu metode observasi? Metode observasi ini adalah menganalis perilaku dan interaksi melalui pengamatan secara langsung, memberikan konteks dunia nyata yang membantu pengambilan keputusan. Jadi bahasa sederhananya adalah metode observasi ini adalah kita melakukan kegiatan baik itu di suatu lembaga, ya tadi sama halnya seperti wawancara, baik itu di individu, kelompok, lembaga, dan lain halnya, dengan tujuan yang mana kita ingin mendapatkan sebuah informasi ya dengan teknik yaitu melalui pengamatan secara langsung. Dan di dalam metode observasi ini tentunya ada metode wawancara. Jadi masih ada kaitannya dengan yang tadi di awal, metode wawancara. Lalu yang berikutnya ada yang namanya metode studi literatur. Nah, studi literatur ini meninjau dan menganalisis data yang ada, seperti dokumen, catatan harian, dan artikel untuk memahami tren, pola, dan wawasan yang relevan. Seperti itu. Lalu yang poin 4-nya adalah metode fokus group discussion atau diskusi, yang mana mengumpulkan dan menganalisis input dari kelompok kecil yang berinteraksi memungkinkan pengumpulan perspektif yang beragam dan pemahaman yang lebih komprehensif,
Seperti itu. Itu merupakan teknik analisis kualitatif. Nah, lalu apa sih untuk manfaat dari analis kualitatif untuk pengambilan keputusan ini? Yang pertama adalah wawasan mendalam, rekan-rekan semua. Nah, wawasan mendalam ini apa sih sebetulnya? Wawasan mendalam ini adalah analis kualitatif memungkinkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku, motivasi, dan preferensi manusia. Jadi artinya dari wawasan mendalam ini adalah analis hasil kita mencari, menganalisis kualitatif memungkinkan mendapatkan pemahaman yang lebih seperti itu. Nah, lalu yang poin keduanya adalah pengambilan keputusan yang terinformasi. Nah, ini maksudnya adalah informasi yang diperoleh dari analis kualitatif maksud saya, membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat dan berdampak. Artinya informasi yang diperoleh dari analis kualitatif ini khususnya untuk kelembagaan itu membuat keputusan atau hasil dari analis tadi. Nah, hasilnya pun lebih tepat dan berdampak untuk kedepannya. Seperti itu. Lalu yang poin ketiganya adalah identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalah ini adalah analis kualitatif dapat mengidentifikasi masalah dan area yang perlu ditingkatkan dalam proses bisnis ataupun produk. Ya, jadi maksudnya dari pihak analis kualitatif ini sendiri dapat mengidentifikasi apa masalah yang perlu ditingkatkan, yang awalnya posisinya mungkin rendah bisa ditingkatkan dalam proses bisnis ataupun produk seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya peningkatan layanan. Nah, peningkatan layanan ini sendiri adalah informasi yang diperoleh dari analis kualitatif dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Seperti itu rekan-rekan. Nah, lalu apa sih untuk contoh penerapannya dalam hal ini? Yang pertama dalam hal bisnis. Perusahaan dapat menggunakan analis kualitatif untuk memahami preferensi pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pasar, dan mengembangkan produk baru. Lalu ada pun di dunia pemerintah. Nah, contohnya seperti pemerintah dapat menggunakan analisis kualitatif untuk memahami kebutuhan masyarakat, merumuskan kebijakan, dan mengukur efektivitas program yang akan dilaksanakan. Seperti itu. Lalu yang ketiganya ada penelitian. Nah, penelitian kualitatif ini dapat digunakan juga untuk memahami fenomena sosial, perilaku manusia, dan dinamika kelompok seperti apa. Ya, jadi itu adalah 3 contoh dari penerapan analis kualitatif seperti itu. Nah, terakhir yaitu kesimpulan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya banggakan. Untuk kesimpulannya dari beberapa poin yang tadi saya sudah sampaikan di awal, jadi analis kualitatif ini melibatkan interpretasi subjektif. Jadi penting untuk menggunakan metode yang sistematis, maksudnya sistematika terukur dan mendokumentasikan proses analis. Nah, lalu yang keduanya ada data kualitatif harus dianalis dengan cermat dan dipastikan validitasnya atau kevalitannya atau kebenarannya sesuai atau tidak dengan fakta yang ada. Seperti itu. Dan yang ketiganya, hasil analis kualitatif dapat digunakan untuk melengkapi analis kuantitatif, memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam tentang data numerik. Seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dan rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal ini. Semoga apa yang saya sudah sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu juga rekan-rekan semua. Dan saya juga terima kasih banyak kepada dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah Munawaroh yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan terkait materi ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terakhir like and subscribe untuk channel YouTube ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.